Hai hai hai. Hari ini aku bertugas membantu ibuku berbelanja makanan di pasar 8 samping rumahku. Di sepanjang jalan pasar ini banyak pedagang dan pembeli melakukan kegiatan ekonomi. Sehingga aku sempat berpikir, kenapa ya harga sekilo ikan lele seharga Rp Z, sedangkan harga segelas jus jeruk seharga Rp. Atau mengapa sih harga sepatu seharga Rp? Sebenarnya dari mana sih datangnya harga-harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini aku akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan. Tapi sebelumnya, pernahkah kalian mendengar apa itu permintaan? Coba perhatikan contoh kegiatan Santi berikut ini. Santi akan mencoba membuka usaha penjualan jeruk medan di daerah tempat tinggalnya. Hanya saja uang Santi terbatas sehingga ia harus mencatat jumlah jeruk yang akan dibeli. Dari daftar belanjaan Santi itu menunjukkan bahwa saat harga jeruk itu Rp10.000, Santi berencana membelinya sebanyak 20 kg. Jika harga jeruk per kilogramnya adalah Rp12.000, Santi akan membelinya sebanyak 16 kg, dan jika harga jeruk per kilogram adalah Rp13.000, Santi akan membelinya sebanyak 15 kg. Jadi, ketersediaan Santi untuk membeli jeruk dalam berbagai jumlah tingkat harga tertentu itulah yang disebut dengan permintaan. Apabila dalam merumuskan pengertian permintaan hanya memperhatikan harga barang dan jumlah barang yang diminta, serta menganggap faktor-faktor lain selain harga itu tidak berubah atau ceteris paribus, jadi dapat disimpulkan bahwa keseluruhan jumlah barang atau jasa yang bersedia diminta pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat itulah yang disebut dengan permintaan atau demand. Dalam permintaan, jenis-jenis permintaan dalam ekonomi itu dibagi berdasarkan dua kategori. Yang pertama berdasarkan jumlah dan berdasarkan daya beli konsumen. Berdasarkan jumlahnya itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama permintaan individu dan yang kedua ada permintaan pasar. Nah, contoh singkatnya seperti ini. Kalau cuma satu orang yang mau membeli sebuah barang, itu artinya permintaan individu. Tapi kalau yang mau membeli barang tersebut lebih dari dua orang, itu artinya terjadi permintaan pasar. Kalau berdasarkan daya beli konsumen, itu dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada permintaan absolut, permintaan potensial, dan permintaan efektif. Nah, contohnya seperti ini. Diva, Ami, dan Hana pergi ke bazar Ramadan. Di bazar Ramadan ini banyak penjual menjajakan barang-barang yang mereka minati. Diva membawa uang 5.000 dan ingin membeli risol, ternyata harganya 10.000. Posisi Diva di sini sebagai pembeli dengan permintaan absolut karena permintaannya tidak disertai daya beli. Uang yang dimiliki Diva lebih sedikit dari harga barang. Nah, sedangkan Ambar membawa uang 20.000 dan membeli cilok seharga 5.000. Jadi, Ambar merupakan pembeli dengan permintaan efektif karena uangnya cukup untuk membeli cilok dan dia sudah melakukan pembelian. Sedangkan Hana membawa uang sebesar Rp50.000, tetapi tidak ada barang yang menarik hatinya. Hana di sini menempati posisi sebagai permintaan potensial. Coba perhatikan mengapa Hana disebut memiliki permintaan potensial. Nah, ngomongin soal hukum permintaan, apa sih hukum permintaan itu? Jadi, hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Di mana apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Dan sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah.
Lebih jelasnya, coba perhatikan grafik berikut ini. Ditunjukkan pada grafik hubungan antara harga dengan jumlah permintaan, di mana di kampung halamannya Dika, harga awal sebutir telur adalah Rp100. Dengan harga tersebut, terdapat jumlah permintaan sebanyak 50 permintaan. Kemudian terjadi kenaikan harga telur menjadi Rp120 per butir. Karena adanya kenaikan harga, permintaan terhadap telur menurun menjadi 40 permintaan. Jadi, beginilah bunyi hukum permintaan. Semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin tinggi tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia diminta. Gimana? Sudah paham kan soal hukum permintaan? Untuk membantu pemahaman kalian, bisa menyekan barcode yang tersedia di video ini. Sampai jumpa di pembelajaran asik lainnya.